Qala al-muallif rahimahullah, al-imam al-muallif rahimahullah berkata, hah? Sampai nomor berapa? Benar? Betul? Hah? 108 UD. Hah? Baik, kita baca dulu yang 108. Al-Imam rahimahullah berkata, wa'lam anna ad-din al-atiq ma kana min wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qatli Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ketahuilah bahwasanya agama yang autentik adalah yang ada sejak terhitung wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa kana qatluhu awwal al-furqah wa awwal al-ikhtilaf. Dan terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu adalah awal perpecahan dan awal perselisihan. Fataharabatil ummah. Mulailah umat saling memerangi satu sama lain. Wa tafarraqat wattaba'at at-tama'a wal ahwa. Mulai umat ini saling berselisih dan mengikuti ketamakan dan hawa nafsu. Wal maila ila dunya. Mulailah kecondongan para manusia ke arah dunia. Falaysa li ahadin rukhsatun fi syai'in ahdatsah. Mimma lam yakun alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw yakunu yad'u ila syai'in ahdatsahu man qablah min ahli al-bid'ah. Ya. Maka tak ada rukhsah, yani tak ada keringan bagi seseorang pada sesuatu yang ia buat-buat di dalam agama. Yani yang dia ngarang-ngarang di dalam perkara agama. Dari apa-apa yang belum ada contohnya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau tidak boleh seseorang menyeru kepada sesuatu yang dia buat-buat atau dibuat-buat oleh orang-orang sebelumnya dari golongan ahli bid'ah. Ya, fahuwa kaman ahdatsa, maka dia terhitung seperti orang yang membuat kebid'ahan tersebut. Faman za'ama dzalik aw qala bihi faqad radda sunnah. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, ya, atau menyerukan kepada hal tersebut, maka dengan itu ia telah mengingkari sunnah. Wa khalafal haqqa wal jamaah. Dengan itu ia telah menyelisihi yang hak dan jamaah. Wa abahal bid'ah. Dengan itu ia telah memubahkan perkara-perkara bid'ah. Wa huwa adarru ala hadhihi al-ummah min iblis. Dan dengan itu ia menjadi seseorang yang lebih berbahaya bagi umat ini daripada iblis sendiri. Ya. Yang di sini dijelaskan bahwasanya patokan hak itu apa yang berjalan dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di dalam sejarah perjalanan Islam, semenjak terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, mulailah muncul hawa. Okay? Mulailah muncul bid'ah-bid'ah, mulai muncul perpecahan dan perselisihan. Maka seseorang kalau dia mau menyeru kepada sebuah nilai, agar dia menyeru kepada sebuah nilai yang ada memang dan ditegaskan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sebelum terbunuhnya Utsman. Gitu. Ya? Tidak boleh ia menyeru kepada sesuatu yang ia buat-buat sendiri. Ya, kaidah-kaidah yang ia buat-buat sendiri yang tak ada contohnya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh juga ia menyeru kepada sesuatu kalaupun ada pendahulunya, tapi pendahulunya tersebut adalah orang yang melakukan kebid'ahan, tetap dia tak boleh menyerunya. Ya, yang dia nggak boleh menyeru sesuatu kalaupun ada pendahulunya dan pendahulunya tersebut tidak ada contohnya dari salafus
saleh, dia nggak boleh menyeru kepada hal tersebut. Nah, orang yang melakukan hal itu, menyeru kepada hal-hal baru demikian, nilai-nilai baru di dalam agama, keyakinan-keyakinan baru di dalam agama yang tak ada contohnya dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, okay? Dia terhitung seperti orang yang membuat bid'ah itu sendiri, kalaupun dia ada pendahulunya sebelumnya yang mengatakan hal tersebut. Bisa difahami nggak maksudnya? Ya, jadi orang kalau mau bikin-bikin kaidah, bikin-bikin nilai di dalam sebuah agama, oke? Maka dia harus lihat, kalau dia memang ahlus sunnah, dia harus lihat siapa di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mengatakan demikian, siapa di antara salafus saleh yang pernah menegaskan hal demikian, ya? Gak boleh dia mengatakan hal tersebut duluan dan gak ada contohnya, atau mungkin ada contoh sebelumnya, tapi contoh sebelumnya adalah contoh yang menyelisihi sunnah, maka contoh yang sebelumnya tersebut juga kita salahkan, ya? Seperti orang yang membuat kaidah baru bahwa mendoakan keburukan buat pemerintah nih nggak boleh kalau pemerintah pusat aja, kalau pemerintah bawah-bawahnya boleh. Ini kaidah baru, wallah. Baru itu, wallah. Kalau orang faham manhaj, dia faham. Ketika dia mau mengatakan hal tersebut, mesti ada di antara salafus saleh yang mengatakan hal yang sama, yang menegaskan hal yang sama dulu. Nggak boleh dia bikin pengecualian tersendiri demikian, yang tidak ada contohnya dari salafus saleh. Nggak boleh, wallah, berat itu. Karena kalau kaidah itu diterima, kaidah baru ini diterima, berarti terhitung sejak tahun 2022, kaidah salaf nih, buku-buku akidah salaf nih berubah, ada tambahan 1 poin. Boleh mendoakan keburukan kepada penguasa yang bukan penguasa pusat. Tuh, ada tambahan 1 kaidah, pengecualian. Buku salaf nih, buku akidah salaf dari zaman ke zaman, di setiap penjuru negeri semuanya sama, sepaket. Gak pernah ada yang beda, menyelisihi satu sama lain. Ini diantara ajaibnya akidah salaf. Mau di generasi apa, mau di negeri apa, bukunya sama dari zaman ke zaman. Baru ada sekarang yang ngomong begini. Ya? Maka kalau memang ia benar, mengatakan hal tersebut benar, memang berdasarkan apa yang disampaikan oleh salafus saleh, agar ia mengatakan siapa salaf yang mengatakan hal ini sebenarnya. Di kitab apa? Riwayatnya di mana? Ya? Katakan ada 1 contoh dari salaf, oke. Ada 1 contoh dari salaf, misalnya benar ya. Maka tetap tidak kita terima hal tersebut apabila memang menyelisihi apa yang disepakati salaf secara keseluruhan. Demikian akidah Ahlus Sunnah. Ya? Tidaklah maknanya kita menemukan 1 contoh dari salaf, langsung kita menjustifikasi apa yang kita lakukan. Bahaya, lihat, bertentangan nggak dengan apa yang disepakati salaf secara karena di antara salaf ada yang mengangkat pedang kepada penguasa, ada yang memberontak. Di antara salaf ada juga yang mencela penguasa sempat, ada. Dalam hal itu mereka yang kita katakan keliru, tapi kita berpegang kepada apa yang disepakati oleh para sahabat. Tangguh. Kenapa cuma mengambil contoh? Di antara salaf ada yang mendoakan keburukan kepada penguasa. Tanggung mengambil contohnya. Kenapa nggak bilang, di antara salaf ada yang memberontak kepada penguasa? Kenapa nggak sekalian ke sono? Nanggung. Nanggung itu. Ya? Pas betul bab ini membicarakan hal tersebut. Nggak boleh seseorang menyeru kepada sesuatu yang dia buat-buat sendiri di dalam agama ini. Ya? Atau menyeru kepada sesuatu yang emang dibuat-buat oleh seseorang sebelumnya, tapi seseorang sebelumnya ini menyelisihi sunnah Rasul, dan kemudian sunnah para khulafaur rasyidin, dan apa yang berjalan pada salafus saleh. Dia terhitung seperti orang yang membuat bid'ah. Fahim? Ya? Syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah. Maknanya adalah ketika dikatakan wa'lam anna ad-din al-atiq, dan ketahuilah bahwasanya agama yang otentik adalah terhitung sejak wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, yakni semua yang berjalan dari bentuk beragama di masa tersebut sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan adalah sifatnya petunjuk bagi generasi yang datang setelahnya. Artinya begitu.
Tapi yang berjalan pada umat Islam. Sepeninggal Utsman, maka di situ ada kebid'ahan, ada perkara-perkara yang menyelisih hak dan menyelisih sunnah. Nggak boleh seseorang mengambil contoh dari hal tersebut, gitu. Dari generasi itu, kalaupun mungkin generasinya masih berada di antara generasi salaf, tapi contoh tersebut menyelisih apa yang disepakati salaf, maka tidak boleh diambil contoh. Faham ya? Sebagaimana di dalam ilmu nahwu pernah kita katakan, ada yang dikenal dengan istilah asrul ihtijaj, era yang dimana di situ orang boleh menjadikan era itu sebagai hujah dalam ilmu nahwu, ilmu gramatikal nahwu. Asrul ihtijaj itu dimulai sejak zaman jahiliyah sampai akhir masa Umayyah. Syair-syair yang ada di masa itu boleh digunakan jadi hujah untuk ilmu nahwu, hujah untuk ilmu gramatikal. Ini yang dibilang asrul ihtijaj. Sejak kapan? Sejak zaman jahiliyah, syair-syair yang ada di zaman jahiliyah sampai akhir masa Umayyah. Syair-syair yang ada di masa itu, ini boleh diambil oleh seseorang menjadi contoh dan hujjah di dalam ilmu gramatikal bahasa Arab. Ini yang dibilang asrul ihtijaj. Paham ya? Setelah zaman Umayyah, terlalu banyak masuk orang-orang asing ke dalam kaum muslimin. Dan kaum muslimin sendiri semakin terjauhkan dari bahasa yang asli. Syair-syair sejak zaman itu banyak errornya. Nggak bisa dijadikan hujjah. Paham ya? Itu asrul ihtijaj. Demikian juga di dalam usul akidah. Yang menjadi patokan adalah terhitung sejak zaman Rasul, tentunya Shallallahu Alaihi Wasallam, wafatnya Rasul, dan sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Apa-apa yang terjadi di masa tersebut, nah ini menjadi hujjah. Tapi sejak terbunuhnya Utsman, tidak semua hal yang terjadi di antara mereka boleh dijadikan hujjah. Tidak semua hal yang terjadi di antara salafus saleh boleh dijadikan hujjah sejak terhitung terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Karena di situ mulai muncul bid'ah, mulai muncul perselisihan, mulai muncul perpecahan, bahkan umat Islam berperang satu sama lain. Terjadi perpecahan sampai titik peperangan dan lain-lain. Ya. Jadi nggak semua yang terjadi sepeninggal zaman Utsman bisa dijadikan contoh. Paham nggak? Ya. Itu maksudnya dari hadis ini. Anna al-jama'ah as-safiyah allati lam yahsul fiha ikhtilaf. Nah, maknanya adalah al-jama'ah as-safiyah, jamaah yang masih murni. Ya. Yani umat yang masih berada di atas satu kesatuan, yang masih murni sebagaimana datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak terjadi perselisihan padanya. Itu makan fi ahdi al-khulafa ats-tsalatsah, yaitu yang ada dan berjalan pada zaman tiga khulafa, yani Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Li'annahu fi fatratil khulafa ats-tsalatsah ma hasala ikhtilafat. Karena di era tiga khulafa tersebut tidaklah terjadi perselisihan. Wa kana al-muslimuna jama'ah wahidah. Pada saat itu para kaum muslimin berada di atas satu kesatuan. Muttafiqin 'alal haq, mereka semua bersepakat di atas hak. Falamma hasala maqtal Utsman radhiyallahu anhu. Namun setelah terjadinya pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu, hina idzin fataha lin-nasi babul khilaf wasyurur. Terhitung sejak saat itu mulailah terbuka bagi para manusia pintu perselisihan dan keburukan, wal fitan, dan pintu-pintu fitnah di maqtalihi. Ya, sejak terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Wa kana qatluhu awwalal firqah wa awwalal furqah, dan terbunuhnya Utsman adalah pemberontakan pertama. Ya, terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu itu terhitung mulai perselisihan pertama dan pemberontakan pertama kepada al-jamaah, kepada kesatuan umat, ya, bid'ah pertama yang muncul. Gitu. Ya. Awalul furqah hasal bisabab qatl Utsman. Perselisihan, perpecahan pertama nih terjadi, ini semua disebabkan oleh terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Lamma qutila ikhtalla al-amn. Ketika terbunuhnya Utsman, hilanglah keamanan pada saat itu. Wa tafarraqatil jamaah. Mulailah berpecah al-jamaah. Yani mulailah para kaum muslimin terpecah belah. Wa dhaharatil firaqud dhallah. Mulailah sejak saat itu muncul sekte-sekte yang menyimpang. Wa hasala ma hasal bima sajjalahu tarikh, dan terjadilah yang terjadi sebagaimana dituliskan oleh sejarah.
Walakin ma'hadha kullih. Tapi seiring dengan semua itu, alhamdulillah, ad-dinu mahfuz. Agama yang murni ini senantiasa terjaga. Man arada al-haqqa wa arada al-khair, fama alaihi illa an yarji' ila al-kitab wa sunnah. Maka barang siapa yang memang ia menghendaki hak, menghendaki kebaikan, maka tidaklah ada baginya, baginya hanya harus mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul, wa ma alaihi jama'atul muslimin, dan apa-apa yang disepakati oleh para jama'atul muslimin, ya. Wa sayajidu al-haqqa wadihan, orang yang mengikuti kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang menjadi ijma' di antara para sahabat radhiyallahu anhum, ia akan menemukan nilai-nilai hak begitu terang, nyata. Wa in kathura al-khilaf wal fitan wasyurur, kalaupun di luar hal tersebut terjadi banyak keburukan, fitnah-fitnah dan perselisihan, namun ia akan melihat nilai-nilai kebenaran tersebut yang disepakati oleh para sahabat Rasul begitu terang dan nyata, ya. Wa sababu maqtal Utsman radhiyallahu anhu al-khalifah ar-rasyid al-adil dzin nurain, dan sebab terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, ya, khalifah ar-rasyid yang adil, dzu an-nurain, yang memiliki dua cahaya, yakni di antara lakab-lakab Utsman adalah dzu nurain, karena dia menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menikahi Ummu Kalthum dan Ruqayyah. Ummu Kalthum menikahi Ruqayyah. Ruqayyah meninggal juga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai aku punya putri lagi, aku nikahkan lagi pada Utsman. Luar biasa ya Utsman radhiyallahu anhu, ya. Anna Yahudiyan, Yahudil Yaman, nah bahwasanya seorang Yahudi dari Yaman yang disebut dengan nama Abdullah ibn Saba, yulaqab ibnu Sauda, laqabnya adalah ibnu Sauda, li'anna ummahu Habasyiyah, karena Yahudi ibunya adalah seorang Habasyiyah, seorang Afrika. Azhar al-Islam, Yahudi menampakkan Islam khidaan, ya, sebagai bentuk tipuannya. Thumma ja'a ila al-Madinah wa ja'ala yanfuth fi an-nas masabbata Utsman wa tanaqqus Utsman. Ia mendatangi Madinah dan mulai menyebarkan di antara manusia celaan-celaan kepada Utsman dan kritikan-kritikan kepada Utsman bin Affan. Yuridu bidzalika naqdha ahdil muslimin. Tujuannya adalah agar mereka membatalkan perjanjian mereka, yakni perjanjian untuk dengar dan taat kepada penguasa. Wa tashtит al-muslimin, tujuannya adalah memecah kaum muslimin. Wa du'atul dalal yajiduna man yatba'uhum wa yamilu wa yusghi ila kalamihim. Dan demikianlah para dai-dai penyeru kesesatan. Mereka akan dengan mudah menemukan orang-orang yang akan mengikuti mereka, mentaati mereka, mendengarkan ucapan mereka dan arahan-arahan mereka. Hadza fi kulli waqt, demikianlah di setiap masa. Wa fi kulli hin, demikianlah di setiap waktu. Du'atul dalal yajiduna katsiran min at-tagham was-sufaha yasghuna ilaihim wa yattabi'una akhbarahum. Para dai-dai penyeru kesesatan pastilah dengan mudah akan menemukan para orang-orang awam, orang-orang yang mudah terprovokasi, orang-orang yang sumbunya pendek, ya, yang akan senantiasa menyimak dan mempercayai kabar-kabar yang mereka sampaikan. Ijtama' ala ibn Saba min al-juhal wa min al-tugham man ijtama'. Kemudian berkumpullah mengikuti gerakan Abdullah ibn Saba dari golongan jahil dan dari golongan awam, ya. Fasaru yasubbuna Utsman radhiyallahu anhu. Mulailah mereka rutin mencela-cela Utsman radhiyallahu anhu. Thumma innahu tubiha lahu faharaba min al-Madinah ila Masr. Namun kemudian mulai ketahuan gerakan Abdullah ibn Saba ini di Madinah, dan kemudian ia lari menyelamatkan diri menuju Mesir, ya. Ini gerakan yang dibilang gerakan Sabaiyah, Sabaiyah. Dia memulai gerakan underground, okay? Gerakan underground ini, ia mendekati rakyat-rakyat kecil dan lain-lain yang begitu mudah terprovokasi dan lain-lain, mulai menyampaikan kepada mereka, celaan-celaan kepada Utsman atau kritikan-kritikan kepada kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Okay? Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk menggiring kebencian, kekecewaan masyarakat kepada penguasa. Tujuannya itu. Nah, gerakan ini dimulainya di Madinah oleh Abdullah bin Saba.
Dan dia mulai mendapatkan banyak pengikut, orang-orang yang dengan mudah terprovokasi dengan provokasi-provokasi yang dibawakan oleh Abdullah ibnu Saba. Tapi mulai kedengeran nih gerakan Abdullah ibnu Saba di situ, dia lari menyelamatkan diri dari Madinah, dia menuju negeri lain di antara negeri-negeri kaum muslimin, dia menuju Mesir pada saat itu. Wa wajada jama'ah huna, dan dia menemukan sebuah kelompok di sana. Wa dhahaba ila ghair Misr wa wajada jama'ah fata'allaba haulahu tawaif min al-ashrar. Dia bisa membentuk sebuah persatuan di Mesir dan kemudian keluar dari Mesir juga masuk negeri lain, dia bentuk lagi sebuah kesatuan di sana, dan akhirnya dia punya di negeri-negeri kaum muslimin dia punya kekuatan massa, punya grassroots. Bahasa kita sekarang punya grassroots. Ya, punya massa di setiap negeri kaum muslimin. Ya, fata'allaba haulahu ta'if min al-ashrar. Akhirnya di sekitar Abdullah ibnu Saba ini mulailah dia punya kekuatan massa dari kumpulan orang-orang yang buruk. Tsumma ja'u wa hasaru Utsman radhiyallahu anhu fi madinati, fi baiti. Mulailah mereka bersepakat untuk melakukan gerakan pada hari sekian, tanggal sekian, untuk semua rame-rame menuju Madinah dan mengepung rumah Utsman radhiyallahu anhu. Bihujjah annahum yuridun al-munadharah ma'a Utsman. Hujjahnya adalah di mana mereka mau bertemu dengan Utsman, mau diskusi sama Utsman. Nah, semua orang yang berangkat demo dari rumahnya nggak ada niat mereka untuk menjatuhkan penguasa, nggak ada. Apalagi untuk membunuh penguasa, nggak ada. Awal jalannya mah semuanya mau apa? Mau menuntut keadilan, mau ketemu, mau ini bahasa-bahasa yang bijak, ya, mau menyampaikan keluhan mungkin dan lain-lain. Awalnya begitu, semua orang yang demo itu dari rumah itu. Ntar on the way baru digeser arah mereka dengan mudah, ya. Wa muraja'ah Utsman fi umur, mereka ingin merevisi Utsman, yakni memurajaah, yakni memberikan masukan-masukan kepada Utsman radhiyallahu anhu di dalam beberapa perkara. Hadza ma azharu, demikianlah yang ditampakkan oleh mereka, annahum yuridun al-mufahamah minhu, bahwasanya mereka hendak untuk saling memahami dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wal muhawarah, mereka ingin diskusi dengan Utsman. Sahabat radhiyallahu anhum ma qataluhum, para sahabat pada saat itu radhiyallahu anhum tidaklah para sahabat memerangi para demonstran tersebut, li'annahum yuridun muraja'ata Utsman faqat, karena apa? Yang mereka kehendaki memang untuk murajaah Utsman aja, ya. Untuk apa? Mengkritisi dan menyampaikan keluhan-keluhan kepada Utsman saja radhiyallahu anhu. Falamma kana al-lail, namun ketika malam hari, waliyadzu billah, hajamu ala Utsman, mulai mereka menyerang pada Utsman fi darih wa qataluhu fi akhiril lail, bahkan membunuh Utsman di penghujung malam, wan nasu niyam, dan para manusia pada saat itu dalam kondisi tidur. Fi mausimil hajj, di musim haji, wa aghlabas sahabah fi Makkah, dan para sahabat umumnya pada saat itu sedang berada di Makkah melaksanakan haji. Hadza ma khattatu lah, demikianlah ya strategi yang mereka buat. Faqataluhu mazluman, sehingga para demonstran tersebut membunuh Utsman mazluman, dalam keadaan dizalimi, ya, dibunuh secara zalim. Inda dzalik hadatsatil fitnah wa tafarruq. Sejak saat itulah terjadinya fitnah dan terjadinya perpecahan, wal ikhtilaf, perselisihan, wal iqtital, dan peperangan bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Wala yazalul muslimuna yu'anuna min hadza ila al-an. Masih para kaum muslimin menderita perpecahan, pemberontakan, perselisihan itu sampai zaman kita sekarang, terhitung sejak dimulai di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Habis membunuh Utsman, ini mereka lihat, Amirul Mukminin kita halalin darahnya. Masa Baitul Mal masih haram? Baitul Mal dirampok, Baitul Mal semua. Dirampas harta yang ada di Baitul Mal muslimin. Ya itu emang tujuannya. Ya, mereka merampas yang ada di Baitul Mal, sebagaimana mereka merampas dari peperangan, harta-harta peperangan yang mereka dapatkan dari kafir. Ya, mereka merampas dari Baitul Malil muslimin, sebagaimana mereka mendapatkan ghanimah dari kafir, hitungan begitu. Ya, nah, kemudian para sahabat di situ banyak.
Namun siapa yang imam sholat di Madinah? Oke? Sholat di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipimpin oleh pemberontak-pemberontak itu pada saat itu sholat. Ma'azallah. Ya. Ini sering kita ceritakan, bahkan ada kajian khusus kisah tentang terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Falaysa li ahadin rukhsah fi syai'in ahdatsah mimma lam yakun alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak ada rukhsah bagi seseorang untuk membuat-buat sesuatu, ya, ngarang-ngarang sesuatu di dalam agama yang tidak ada contohnya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kaidahnya. Hadhihi hiyal qaidah. Demikianlah kaidahnya. Annana 'inda al-ikhtilaf narji ila ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perselisihan di antara kita, kembalikan kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Manil firqah an-najiyah?" Siapa kelompok yang terselamatkan tersebut ya Rasulullah? Yakni dari antara kelompok-kelompok yang celaka dan masuk neraka. Okay? Ketika Rasul mengatakan Islam akan menjadi 73 dan satu yang hanya di surga, 72 berada di neraka. Tentunya mereka bertanya, siapa yang satu tersebut ya Rasulullah? Rasul berkata, "Man kana 'ala ma ana 'alaihi al-yawma wa ashabi." Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini. Yani mereka yang metode beragamanya sama dengan metode beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum di masa risalah, di masa sahabat radhiyallahu anhum. Ya, mereka yang mengikuti metode tersebut beragama hanya sebagaimana mereka beragama, berakidah sebagaimana mereka berakidah, beribadah sebagaimana mereka beribadah. Nah itu mereka yang termasuk satu golongan tersebut. Man kana 'ala ma ana 'alaihi al-yawma wa ashabi. Siapapun yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini. Qauluh aw yakunu rajulun yad'u ila syai'in ahdatsahu man qablah min ahli al-bid'ah fa huwa kaman ahdatsa. Kemudian perkataan Al-Imam rahimahullah, seseorang ketika menyeru kepada sebuah nilai, dan sebuah nilai ini adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh seorang ahli bid'ah sebelumnya, maka ia terhitung sebagaimana orang yang menyerukan sebelum. Dosanya sama. Oke? Seseorang apabila ia menyeru kepada sesuatu yang dibuat-buat, muhdats, bid'ah. Oke? Nilai-nilai baru, keyakinan-keyakinan baru yang dibuat-buat oleh seorang ahli bid'ah, maka ia terhitung sebagaimana ahli bid'ah yang membuat perkataan tersebut. Ya. Man amila bil bid'ah, barang siapa yang mengamalkan bid'ah, fahuwa kaman ahdatsal bid'ah. Terhitung ia seperti orang yang membuat-buat bid'ah itu sendiri. Kama yadullu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun bukan ia yang pertama kali membuatnya, tapi terhitung ia seperti yang pertama kali membuatnya. Demikian yang ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang membuat-buat hal baru di dalam urusan kita ini, yakni dalam agama, yang tidak ada contohnya darinya sebelumnya, maka ia tertolak. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat lagi, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya pada kita, fa huwa radd, maka ia tertolak. Ya, faman amila bil bid'ah fahuwa mubtadi'. Maka ketahuilah, seseorang yang melakukan bid'ah terhitung dia sebagaimana seorang ahli bid'ah, walau kana allazi ahdatsaha ghairuh. Kalaupun yang membuat-buat bid'ah tersebut bukan dirinya, orang sebelum-sebelumnya, tapi terhitung ia sebagaimana orang yang membuat bid'ah tersebut. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, faman za'ama dzalika aw qala bihi faqad radda sunnah wa khalafa al-haqq wal jamaah wa abaha al-bid'ah wa huwa adarru ala hadhihi al-ummah min iblis. Ya, barang siapa yang mengaku-ngakui hal tersebut atau menyerukan kepada hal tersebut, maka dengan itu ia telah mengingkari sunnah dan menyelisihi yang hak dan menyelisihi jamaah. Dan dengan itu ia terhitung telah membolehkan bid'ah, dan sungguh ia lebih berbahaya bagi umat ini daripada iblis sendiri. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, "Alladzi yurawwiju al-bid'ah wa yuzahhidu an-nasa fis sunan." Yani orang yang menyeru kepada sebuah kebid'ahan dan justru menjauhkan manusia dari yang hak, yang sunnah, yang emang dibawakan Rasul beneran, dibawakan oleh salafus saleh.
Dan ia serukan kepada nilai yang justru bid'ah. Dia sungguh lebih berbahaya kepada umat ini daripada iblis. Li'anna an-nasa ya'rifun, dikarenakan para manusia mengetahui bahwasanya iblis adu. Iblis itu musuhnya. Wa anna Allah hazzarana minhu, dan bahwasanya Allah telah memperingatkan kita dari iblis. Lakin hadza la yadri katsirun minan nas annahu adu. Tapi seorang ahli bid'ah, kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwasanya ia adalah seorang musuh. Li'annahu mutalabbis bil Islam wa bil ilm. Kenapa? Ia seringkali berbajukan dengan baju Islam dan baju ilmu. Wa yatadhahar bil khairi fa huwa adharru min iblis. Dan dia seringkali menampakkan kebaikan-kebaikan, maka hakikatnya ia jauh lebih berbahaya daripada iblis. Al-musarrih bil adawah, yang terang-terangan dengan permusuhannya. Walidzalikal munafiqun, maka dari situ para kaum munafikin akhtar 'alal muslimin, itu jauh lebih berbahaya bagi kaum muslimin minal kufar, daripada orang-orang kafir sendiri. Li'annal kufar ma'lum annahum kufar. Dikarenakan orang-orang kafir jelas mereka memang kafir. Amma haula, adapun para kaum munafikin, fayatadhaharuna bil Islam, maka mereka seringkali menampakkan justru nilai-nilai keislaman. Yakiduna lil muslimina sirran, tapi mereka membuat tipu daya, makar kepada para kaum muslimin secara diam-diam fi dakhilil jamaah al-muslimah, di dalam kesatuan kaum muslimin. Fahum akhtar, maka para kaum munafikin tersebut jauh lebih berbahaya. Walihada qala Allah Ta'ala, dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, humul adu, sungguh mereka itulah musuh, fahdharhum, maka waspadalah, hati-hatilah kalian dari mereka. Qatalahumullahu anna yufakun, kelak Allah akan memerangi mereka. Bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Ini orang-orang munafik ini udah mengetahui kebenaran. Kok bisa mereka berpihak kepada kebatilan dan berusaha untuk kebatilan agar lebih sampai kepada para kaum muslimin daripada kebenaran tersebut? Anna yufakun, kok bisa mereka berpaling dari kebenaran yang telah mereka ketahui? Ya. Tayyib, kita dengarkan dulu adzan Isya, kemudian kita lanjutkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.